أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما اللهم فقهنا في الدين وعلمناه في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Anak-anakku para santriwan santriwati, ya, insya Allah mudah-mudahan semua selalu sehat, ya, semua selalu kemudian istiqomah dalam belajarnya, istiqomah dalam menghafalkan Al-Qurannya. Insya Allah di kesempatan ini kita akan ngaji kitab Ad-Durusur Ramadaniyah lil A'immatil Muhammadiyah. Insya Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai abd dan syakura, hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tersanjungkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam segala aspek kehidupan kita mampu untuk mengikuti setiap apa yang Rasulullah contohkan bagi kita semua. Anak-anakku para santri, kita awali kajian kitab ini dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir kajian ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan bagi kita semua dengan kita ngaji pada kesempatan ini. Biridha'illah bisyafaati Rasulillah biniyatil qabul bisyafaati Rasul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala ummati sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadail. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, lillahi bagi Allah, alladzi faddala ummatin, alladzi yang kemudian faddala ummati sayyidina Muhammad, yang mengutamakan atau melebihkan. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan keutamaan kita dibanding dengan umat-umat yang lain. Bi ausa'il fadail, dengan luasnya keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ya harus kita kemudian bersyukur. Kenapa? Karena memang kita umat Muhammad ini lebih mulia atau kemudian lebih diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan umat-umat yang lain. Wa ja'alahum, dan kemudian telah menjadikan mereka, yakni umat Muhammad ini, fil akhirati, di akhirat nanti, hum, yang mereka itu adalah al-akarimu wal awail, yakni umat yang lebih mulia, wal awailu, dan kemudian yang lebih pertama atau yang lebih utama. Ya bayangkan meskipun kemudian kita menjadi umat akhir, ya umat terakhir, namun kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling utama. Jadi nanti kalau misalnya di Yaumul Mahsyar untuk kemudian masuk ke dalam surga itu, ya pertama kali diberikan kesempatan untuk masuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini keutamaannya.
dan diberikan keutamaan yang lebih dibanding umat-umat yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tahharahum dan kemudian disucikan atau mensucikan. Jadi Allah mensucikan hum yang mereka itu mawasimi judihi dengan musim-musim dalam mendermakan, yakni sifat-sifat dermawan, minas safasifi warradail, dari hal-hal yang indah, warradail dan hina. Jadi kemudian maksudnya apa? Jadi meskipun kemudian umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang kemudian mungkin banyak dosa atau banyak salah, tapi kemudian oleh Allah diberikan kesempatan, ada musim, ada waktu untuk apa? Untuk membersihkan diri, ada waktu untuk mensucikan diri. Allah berikan kesempatan, salah satunya kemudian di bulan suci Ramadan itu. Jadi di bulan suci Ramadan ini Allah betul-betul mendermakan, betul-betul dermawan. Apa kemudian Allah tidak dermawan? Tentu sangat dermawan. Tapi kemudian ketika masuk bulan suci Ramadan, apa istilahnya itu, dihambur-hambur begitu. Maghfirahnya Allah dihambur-hambur, Rahman dan Rahimnya Allah dihambur-hambur. Ayo pokoknya siapa yang meminta ampun diampuni oleh Allah. Yang mengharap kasih sayang Allah diberikan kasih sayang itu. Nah, jadi pada musim itu, pada kesempatan itu Allah berikan keluasan, keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka memang itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur betul. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu dan aku bersaksi an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wasi'ul judi, yakni Nabi wasi'ul judi yang maha luas kebaikan-kebaikannya, wal karami dan maha mulia. Jadi Allah itu memang kalau di ayat Al-Quran dikatakan bahwa wa rahmati, kata Allah, wasi'at kulla syai'. Jadi kasih sayangnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna sayyidina Muhammad, bahwa sungguhnya junjungan kami Muhammad itu khairul anbiya'i, sebaik-baik nabi, wa ummatahu dan umatnya Nabi Muhammad itu khairul umami, sebaik-baik umat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil mawahib. Allahumma ya Tuhanku, salli wa sallim, salawat dan salam ala sayyidina, atas junjungan kami yakni Muhammad, sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahi babil mawahib, miftahi sebagai kunci, babil mawahib pintu-pintu pemberian. Maksudnya sebagai kunci pintu pemberian itu apa? Jadi kawan-kawan semua, anak-anakku semua, bayangkan tanpa kemudian kita nyebut atau kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, maka doa kita tidak akan masuk, tidak akan nyampe. Kenapa? Karena kita nggak nyebut kunci. Jadi kunci dari talibi, dari kemudian orang yang berharap itu adalah menyebut Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam setiap doa itu kan kita, setelah kemudian kita bersyukur, tahmid begitu ya, setelah itu kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi itu merupakan kunci. Jadi kalau kita kemudian ingin nembus doa kita, maka harus diiringi dengan selawat. Ibaratnya selawat itu apa? Sebagai bensin, sebagai bahan bakarnya atau sebagai energinya begitu. Nah, kalau di sini sebutnya sebagai miftahi babil mawahib. Makanya setiap doa ya harus diiringi dengan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Muhammad itu sebagai miftahi babil mawahib lit-talibi, bagi orang yang meminta atau orang yang mencari, warragibi dan bagi orang yang bersedia, wa ala alihi wa sahbihi ulil mazaya wal manaqib, dan atas keluarganya, washabi dan sahabat-sahabatnya, ulil mazaya yang dengan segala kelebihan-kelebihannya, dan wal manaqib dan keutamaan-keutamaannya. Wa ba'du, dan setelah itu, fahadhihi risalatun fi fadail syahr Ramadan, bahwa ini merupakan risalah di dalam
keutamaan-keutamaan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, wa fadaili wa ahkamis siyam, dan keutamaan-keutamaan dari puasa, wa ahkamis siyami, dan hukum-hukum puasa, mimma la budda mim ma'rifatihi, dari apa yang kemudian yang semestinya untuk diketahui. Jadi dalam kitab ini nanti anakku semua para santri itu akan dibahas tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan di dalamnya, hukum-hukum puasa, hukum puasa itu apa, terus kemudian apa saja yang kemudian harus diketahui, apa saja yang harus kemudian kita ketahui. Likulli muslimin, bagi semua orang-orang muslim, talibul qurba, yang mengharapkan atau yang menginginkan dekat kepada siapa? Minallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqtafiyan untuk mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi supaya nanti ketika masuk bulan suci Ramadan ini kita punya bekal. Jadi kita punya persiapan. Karena kan eman-eman kita masuk bulan suci Ramadan terus kemudian kita tidak punya kurikulum yang kita siapkan. Kita tidak punya persiapan, tidak punya bekal masuk bulan suci Ramadan. Padahal ini adalah bulan yang begitu sangat mulia, ditunggu betul oleh orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Makanya disebut sebagai bulan yang penuh kasih sayang. Maka tentu bagi seorang pecinta, menunggu yang dicinta itu dia persiapan segala macam. Tidak mungkin kemudian dia merasa mencintai yang dicintai, dan dicintai ini akan datang terus dia nyantai-nyantai saja, tidak mempersiapkan apapun, itu tidak mungkin. Pasti dia persiapkan dirinya, pasti dia kemudian kira-kira makanan kesukaannya apa ya, kira-kira kemudian dia senang warna apa. Kalau misalnya saya pakai parfum ini, parfum yang dia sukai parfum yang mana, sampai segitunya. Nah, dengan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini pun juga sama. Kita harus mempersiapkan diri kita. Karena kita menganggap bahwa kemudian Ramadan itu ya sebagai syahrul mubarak, sebagai bulan yang penuh keberkahan. Kita sebagai yang mencintai tentu berharap bahwa kemudian yang kita cintai balas mencintai kita. Dengan cara apa terus kemudian dia akan balas mencintai kita? Tentu kita melakukan hal-hal yang memang disukainya, disenanginya. Maka Nabi kita saja, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah masuk bulan Rajab itu ngajari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Jadi kita diajari juga doa itu. Jadi itu bagian daripada persiapan. Kalau kata istilah dalam psikologi itu, kita lagi menanamkan dalam pikiran bawah sadar kita hal-hal yang positif, sehingga nanti ketika kita masuk bulan suci Ramadan kita memang sudah betul-betul siap, dan Ramadan tidak berlalu atau berlewat begitu saja. Jadi yang namanya nafsu, hawa nafsu wa syahawatiha, dan keinginannya itu kalau terus-terusan disapi, terus-terusan dimanjakan, itu dia tidak akan lepas, akan semakin mempengaruhi. Maka ada masa di mana kemudian ya bagaimana kita bisa menaklukkan hawa nafsu kalau kemudian kita saja terus-menerus mengikuti keinginannya, mengikuti kehendaknya, maka pasti tidak akan nyaman.